Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dengan bergabungnya keluarga Tianzong membuat Yan Huang semakin hidup. Untuk tujuan ini, Yan Huang juga mengadakan perjamuan besar. Ye Chen berjalan ke gunung spiritual keluarga Tianzong. Pegunungan yang disiapkan oleh Yan Huang untuk keluarga Tianzong ini benar-benar penuh perhatian. Ada formasi hukum yang mengumpulkan aura langit dan bumi, membuat aura-aura gunung ini sangat kuat. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat murid-murid yang lebih rajin dari keluarga Tianzong. Meski sudah larut malam, mereka tetap berlatih. Ketika mereka melihat Ye Chen lewat, mereka juga secara sadar bangkit dan memberi hormat. Aku tidak tahu apakah leluhur Tianzong akan meminjamkan setengah dari pil putaran 9 kepadaku. Bergumam sepanjang jalan, Ye Chen mendaki gunung. Di matanya, Ye Chen melihat Chu Lingyu berlatih di batu giok. Dilihat dari kejauhan, dia seperti mimpi, aura menyelimuti tubuhnya yang halus, suci dan tak bernoda, seperti peri, dan tidak memprovokasi debu duniawi. Yang paling mengejutkan Ye Chen adalah latihannya sangat misterius, dia bisa menyerap cahaya bulan, dan ada beberapa penglihatan misterius yang terjalin di sisi tubuhnya. Kekuatan tidak aktif di tubuhnya membuat Ye Chen cukup ketakutan. Ini garis darah keturunan yang kuat lagi. Ye Chen bergumam, lalu Ye Chen tidak melangkah maju, dan berbalik sedikit. Namun, sebelum Ye Chen melangkah, cahaya putih melesat dari belakangnya, berdiri di depannya, dan berubah menjadi Chu Lingyu. Ye Chen menyeringai segera, tanpa sadar mundur selangkah, dan menyapa, "Senior, selamat malam. Aku sedang tidak baik malam ini." Chu Lingyu melangkah maju dengan tamparan dan membalik Ye Chen, lalu bergegas lurus ke atas, membanting Ye Chen ke tanah, dan kemudian tidak lupa menempelkan jimat pada Ye Chen. Ye Chen dipenjara di sana, dan berkata dengan dingin, "Beri aku tas penyimpananku yang kau ambil." Ye Chen berkata, "Aku di sini untuk mengembalikan barang-barang Anda senior." Ye Chen menasihati di tempat, mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Chu Lingyu. Chu Lingyu mengambil tas penyimpanan yang diberikan Ye Chen, memegang Ye Chen lagi, dan mengutuk dengan dingin, "Wah, kau sangat berani padaku sebelumnya merampokku bahkan menangkapku. Ini kesalahpahaman." Ye Chen buru-buru berkata, "Aku tidak tahu sebelumnya bahwa Anda adalah Chu Lingyu pada hari itu. Aku tidak sedang membicarakan ini." Chu Lingyu melangkah maju dengan tamparan, pipinya memerah, dan percikan berkedip di matanya yang indah. Di sini Ye Chen dihajar habis-habisan lagi. Chu Lingyu berkata, "Aku ingin bertanya padamu, apa bibi ini tidak cukup baik untukmu? Berani-beraninya kamu menolakku, untuk menjadi menantu keluarga Tianzong. Penolakan ini juga merupakan penolakan pertama bagiku." Ye Chen berkata, "Terserah aku dong." Chu Lingyu berkata, "Tentu saja itu terserah padamu. Lalu apa yang ingin senior lakukan?" Ye Chen dihancurkan ke lumpur untuk setengah dari kepalanya, dan ingin bangun, tetapi kekuatan Chu Lingyu tidak biasa, dan Ye Chen ditekan. Chu Lingyu berkata, "Memohonlah padaku untuk menikah, dan kemudian aku bisa membalas penolakanmu sebelumnya." Ye Chen berkata, "Bibi, aku harus segera kembali ke sebuah kota." Chu Lingyu duduk di samping Ye Chen dan tersenyum sangat bangga, "Cepat katakan kau ingin menikahiku." "Saya." Ye Chen hampir tersengat muntah darah. "Cepat, katakan padaku." Chu Lingyu menepuk Ye Chen. "Jangan meminta kematian."
Kalau begitu aku tidak bisa menyalahkanku. Chu Lingyu menyingsingkan lengan bajunya di tempat. Apa? Segera, jeritan hantu dan ratapan terdengar di seluruh Yanhuang, sehingga orang yang baru saja naik ke tempat tidur dan berbaring terkejut dan duduk. Siapa ini berisik sekali? Gu Santong memarahi dan terbang keluar gunung. Tidak masuk akal, aku baru saja bermimpi indah. Di sisi lain, Wu Ya juga memiliki wajah besar dan mengambil batang besi dan langsung menuju ke arah itu. Chu Lingyu dan Ye Chen membuat begitu banyak keributan sehingga banyak orang berlari keluar. Segera, gunung itu penuh dengan orang. Setelah melihat Ye Chen, yang bengkak dan tersipu, banyak orang mengejang tajam. Melihat ada begitu banyak orang, Chu Lingyu menepuk-nepuk Ye Chen, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Sekarang, waktunya tepat banyak orang yang datang, cepat katakan kau ingin menikahiku. Begitu kata ini keluar, wajah semua orang sangat indah. Di antara kerumunan, leluhur Tianzong juga cukup malu. Melihat putrinya membuat kekacauan. Saat ini, leluhur Tianzong akan turun tangan untuk menghentikan lelucon ini. Apa yang membuatmu cemas? Gu Santong dan Wu Ya, meraih leluhur Tianzong secara langsung, apakah kau akan ikut campur masalah anak muda? Ini tidak bagus. Selain itu, Zong Jiang terbatuk. Senior tidak perlu khawatir. Selain itu, Hong Chen Su tersenyum, jarang ada yang memperlakukannya. Itu bagus. Melihat Ye Chen lagi, wajahnya sudah sangat bengkak karena pukulan. Awalnya, Ye Chen ingin menemui leluhur Tianzong untuk meminjam setengah pil 9 putaran, tetapi dia bertemu Chu Lingyu, seorang gadis gila, yang membuat memar dan bengkak di depan umum. Jika Ye Chen tidak ditekan oleh pesona Chu Lingyu, Ye Chen akan segera menerbangkan Chu Lingyu keluar. Tolong, kita sudah selesai. Melihat wajah berdarah Ye Chen, Chu Lingyu tersenyum bangga. Gigi Ye Chen patah. Ye Chen bisa melihat bahwa Chu Lingyu, dan di bawah pengawasan banyak orang. Ye Chen mengerti bahwa jika dia masih kaku, dengan temperamen Chu Lingyu, dia tidak akan selesai untuk menyiksa sebelum keinginannya tercapai. Manusia harus dibujuk. Pikiran Ye Chen terdengar suara kakek naga. Dia jauh dari dunia bawah tanah sekte Zhengyang. Saat ini, kakek naga melihat ke sini melalui 9 avatar Ye Chen. Melihat penahanan Ye Chen, dia masih memiliki hati yang kecil di hatinya. Kakek naga berkata, "Nak, tidak apa-apa untuk sekali menjadi seorang yang memalukan, bukankah itu untuk menyelamatkan muka? Tidak apa-apa jika harus bertindak begitu." Ye Chen benar-benar membujuk dan berpikir dengan sangat terbuka, dan Ye Chen harus memikirkan hal yang tidak tahu malu itu, dengan banyaknya orang di sini, itu benar-benar membuatku merasa malu. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chen berkata pada Chu Lingyu dan mengeluarkan suara yang mendominasi. "Putri dari keluarga Tianzong Zhu Lingyu, tolong menikahlah denganku." Chu Lingyu berkata, "Baiklah, aku akan berjanji padamu." Ye Chen melompat ke tempat kejadian ketika dia mendengar kata-kata Chu Lingyu, "Cepat tolak lamaran pernikahanku." Cepat tolak itu bukankah Anda bilang, bahwa menyuruhku untuk melamarmu, lalu akan menolaknya? Chu Lingyu berkata, "Aku dalam suasana hati yang baik, jadi aku tidak bisa menolak lamaranmu untuk menikahiku. Aku menunggumu untuk segera menikahiku." Chu Lingyu berkedip pada Ye Chen dan berbalik. Ye Chen gemetar dan berteriak. Di akhir lelucon, Ye Chen mengobrak-abrik seluruh pegunungan Yanhuang dan tidak menemukan jejak Chu Lingyu. "Jangan biarkan aku menangkapmu." Mulut Ye Chen penuh dengan omelan dan seringai,
benar-benar tak terhitung jumlahnya. Ye Chen tidak pernah berpikir Chu Lingyu untuk menempatkannya di depan begitu banyak orang. Saat ini, begitu banyak orang telah mendengar bahwa lamaran yang dibuat oleh penguasa Yan Huang secara pribadi. Saat Ye Chen dalam keadaan sangat kesal, batuk ringan datang dari belakangnya, sehingga Ye Chen menoleh tanpa sadar, dan kemudian melihat leluhur Tianzong datang dengan santai. Melihat leluhur Tianzong, Ye Chen tiba-tiba merasa malu. Baru saja, Ye Chen marah, dan memarahinya tanpa menutupi mulutnya. Apakah leluhur Tianzong tidak mendengarnya? Jika dia mendengar omelanku atas Chu Lingyu, aku tidak tahu leluhur Tianzong apakah akan menyerangku. Senior, kapan Anda datang? Ye Chen tersenyum. Baru saja tiba, leluhur Tianzong membuat Ye Chen menghela nafas lega. Jika leluhur Tianzong mengatakan dia ada di sini lebih awal dan mendengar banyak hal yang seharusnya tidak dia dengar, Ye Chen akan sangat malu. Kamu dan Yu putriku, aku tidak akan ikut campur. Leluhur Tianzong berhenti sedikit, masih tersenyum ringan. Tetapi kalimat ini membuat Ye Chen menghela nafas lega. Sebelumnya Ye Chen berencana untuk menemukan Chu Changzong, sekarang leluhur Tianzong di depannya. Leluhur Tianzong berkata, aku dengar, kamu ingin memintaku untuk meminjamkan setengah pil 9 putaran. Leluhur Tianzong memandang Ye Chen dan bertanya. Begitu komentar ini keluar, Ye Chen memiliki kilatan cahaya. Sebelum pusing oleh Chu Lingyu, Ye Chen lupa tujuan sebenarnya datang ke sini. Segera, Ye Chen memberi hormat, saya tidak tahu apakah senior dapat meminjamkan setengah pil 9 putaran selama beberapa hari. Setelah mempelajari pil, aku akan mengembalikannya. Tentu boleh, leluhur Tianzong dengan lembut menggaruk janggutnya, lalu menatap Ye Chen dan tersenyum, tapi ada syaratnya untuk meminjamnya. Ye Chen berkata, senior katana saja. Leluhur Tianzong berkata, jika kamu berhasil membuat pil 9 putaran apakah kamu bersedia memberiku 1 pil 9 putaran? Ketika Ye Chen mendengar syarat ini, meskipun menyempurnakan pil ini sangat susah. Namun, kata-kata yang baru saja diucapkan Ye Chen di dalam hatinya, permintaan kecil leluhur Tianzong, masih dapat diterima, lagi pula, tanpa melihat setengah dari pil yang dimiliki leluhur Tianzong, Ye Chen tidak bisa menyempurnakan pil. Oke, sepakat. Ye Chen tersenyum penuh semangat. Jadi, aku berterima kasih padamu karena telah berada di sini. Leluhur Tianzong dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyerahkan kotak giok kepada Ye Chen. Kotak giok juga memiliki segel di atasnya. Terima kasih, senior. Ye Chen mengambil kotak giok dan berada di lengan bajunya. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kemudian, Ye Chen memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, leluhur Tianzong dengan lembut menggaruk janggutnya dan tersenyum lembut, anak kecil, jika kamu benar-benar bisa menjadi menantu keluarga Tianzongku, alangkah baiknya itu. Di sini, Ye Chen telah kembali ke kediamannya. Begitu Ye Chen masuk, Ye Chen menutup pintu. Setelah melakukan ini, Ye Chen mengeluarkan kotak giok yang diberikan leluhur Tianzong melepaskan segel di atasnya. Segera, setengah dari pil ditangguhkan, seluruh tubuh berlama-lama di sekitar lingkaran cahaya, sebening kristal, memancarkan aroma pil yang kuat. Pil 9 putaran ini sangat bernapas, dan bahkan dapat menelan aura dengan sendirinya, dan diisi dengan sinar ungu. Mata roda abadi, buka. Dengan kesembronoan Ye Chen meletakkan pil 9 putaran di depan mata kirinya. Segera,
Ye Chen menangkap jejak jiwa pembuatan pil 9 putaran. Ye Chen melihat gambar yang terfragmentasi. Orang yang menyempurnakan pil 9 putaran ternyata adalah seorang wanita berbaju merah, meski karena pil hanya setengahnya. Ye Chen tidak bisa melihat kehormatan wanita berbaju merah dengan jelas, semuanya kabur. Ye Chen menatap dengan tenang, dan dalam gambar tanda jiwa, setiap rumput roh yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil 9 putaran didorong dan dilakukan olehnya. Rumput Bishui Lingzi, bunga anggur ungu, giok berwarna-warni Lingguo. Ye Chen terus berbisik, apa yang dia katakan di mulutnya adalah nama rumput roh yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan pil 9 putaran. Saat dia bergumam, Ye Chen mengeluarkan pensil dan mencatat nama-nama rumput roh itu. Ye Chen benar-benar berkata semakin terkejut, mengetahui bahwa pil 9 putaran sulit dibuat, tetapi Ye Chen masih terpana. Ye Chen hanya membutuhkan lebih dari 600 jenis rumput roh, termasuk beberapa jenis rumput roh, yang tidak dikenali. Tepat 3 jam, Ye Chen perlahan membuang muka. Segera, Ye Chen mengeluarkan sepotong bambu giok, dan mencetak semua gambar rumput roh yang tidak bisa dia kenali. Ada banyak bentuk rumput roh yang serupa. Ye Chen perlu menemukan tanaman roh, dan yang terakhir mencoba. Hanya memikirkannya, Ye Chen merasa semakin sakit kepala, pil 9 putaran sangat sulit dibuat, dan membutuhkan semacam rumput spiritual untuk dicoba. Ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Benar saja, pil dengan kekuatan sombong tidak akan mudah disempurnakan. Menjelang fajar, Ye Chen memanggil 9 tetua dari Yan Huang dan memberi mereka gulungan giok dengan gambar rumput roh. Ye Chen memberi perintah pada 9 tetua, aku butuh rumput roh ini. Semakin banyak semakin baik, semakin cepat juga akan lebih sangat baik. Segera, 9 tetua Yan Huang memimpin mereka keluar, dan mereka masih penuh energi. Mendengar bahwa mereka yang membantu Ye Chen melakukan sesuatu akan mendapatkan hadiah yang kaya. Terlalu banyak orang ingin membantu Ye Chen menemukan rumput spiritual. Dengan mengatakan itu setelah memberi perintah, Ye Chen melangkah keluar dari dunia kecil ruang angkasa dan kemudian muncul di istana bawah tanah. Segera, beberapa pejabat tinggi Yan Huang dipanggil olehnya. Leluhur Tianzong, Zhong Jiang, Zhong Li, Hong Chen Su, leluhur keluarga Su, Gu Santong, dan Wu Ya, bahkan Ye Chen melihat Chu Lingyu juga ada di sini. Yang lain, seperti leluhur Tianzong dan Zhong Jiang, baik-baik saja, tetapi ketika Chu Lingyu muncul, Ye Chen hampir bergegas. Chu Lingyu berkata, aku akan menunggumu kau menikahiku. Melihat garis hitam yang secara bertahap muncul di dahi Ye Chen, Chu Lingyu tersenyum dan mengerang, tidak lupa berkedip pada Ye Chen. Oke. Ye Chen hendak meledak atas perkataan Chu Lingyu yang membuatnya sangat malu lagi di depan banyak orang, dan terganggu oleh Hong Chen Su di sampingnya. Dia memandang Ye Chen, wajahnya aneh, tetapi segera menghilang, dan bertanya, kamu memanggil kami semua, apa yang sedang terjadi? Berbicara tentang tujuan kita selanjutnya, Ye Chen melirik Hong Chen Su dan menyebarkan peta besar. Saat peta menyebar, ekspresi Ye Chen juga berubah positif. Melihat sekeliling beberapa orang tua, Ye Chen berkata, semuanya, sebagai penguasa Yan Huang, aku pikir sudah waktunya telah tiba bagi kita untuk memulai pertempuran dengan Tian Huang.